Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke review yang kedua untuk bahan ujian madrasah ya. Setelah kemarin review 1 kita bahas kurang lebih sekitar 7 bahasan. Mungkin ini saya sesuaikan dengan pertemuan PTM yang berjalan, yaitu hanya sekitar waktu 55 menit. Jadi untuk review berikutnya yang saya bahas per 2 materi saja ya. Materi yang untuk review saat ini yaitu tentang trigonometri dan apa nanti di bawah tuh nanti setelah trigonometri ya. Nah, untuk trigonometri ini kalian pelajari kelas 10 ya, kalau nggak salah. Materi tentang trigonometri itu kalian pelajari kelas 10. Ini indikator tertingginya nanti. Bisa jadi nanti ada penyesuaian, mungkin indikatornya kita berikan lebih rendah dari ini. Tapi yang jelas tentu yang kita hadirkan di sini, yang kita sampaikan di sini adalah indikator tertinggi ya. Adapun nanti jika ada soal yang belum sampai ke dalam indikator ini, nanti kita bahas lagi. Yang pertama adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah perbandingan trigonometri pada sebuah segitiga. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual dengan aturan pada segitiga dan dapat menyelesaikan masalah perbandingan trigonometri dengan sudut berelasi. Nah, trigonometri ini berbicara tentang trigonometri pasti erat kaitannya dengan segitiga siku-siku ya. Jadi perbandingan trigonometri itu hadir dalam segitiga siku-siku. Kita mari sama-sama ingat untuk perbandingan trigonometrinya ada 3 yang pokok ya, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Kalau ada sebuah segitiga siku-siku, tapi segitiga siku-siku ini belum tentu bentuknya seperti ini ya. Yang penting dia ada tanda siku-sikunya. Untuk sisi di depan sudut alfa nih ya, ini namanya sisi depan ya. Jadi depan sudut alfa namanya sisi depan. Sering kita sebut dengan Y ya. Atau juga sering disebut dengan D nih. Untuk sisi di depan di samping sudut alfa namanya sisi samping atau disingkat dengan SA ya. Dan untuk yang sisi di depan sudut siku-siku namanya sisi miring, biasanya disebut dengan R ya. Perbandingan sin sendiri adalah demi, depan per miring ya, ingat kan? Kemudian cos adalah sami, samping per miring, dan tangen adalah desa, depan per samping. Jadi manakala ketemu soal trigonometri yang harus kalian tentukan adalah siapa sisi depan, miring, dan samping kalau ada dalam sebuah segitiga siku-siku ya. Oke. Kemudian nanti yang akan kalian pelajari adalah tentang trigonometri di sudut istimewa. Ada 5 sudut istimewa yaitu 0, 30, 45, 60, dan 90. Ya, di sini dituliskan 3 karena apa? Karena yang 0 dan 90 nilainya hampir mirip ya. Untuk nilai sin konstan, kalau kalian sudah punya tabelnya sendiri, silakan dibuka juga dari buku catatan kalian ya. Untuk nilai sin 30 ya kan, seharusnya ada 0 sama 90 di sini ya. Untuk nilai sin 30 itu setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3 ya. Kemudian cos 30 setengah akar 3, kebalikan dari sin dia ya. Cos 45 setengah akar 2 sama dengan sin, kemudian cos 60 adalah setengah. Sementara untuk tan 30 adalah sepertiga akar 3, tan 45 1, dan tan 60 akar 3. Bagaimana jika sudutnya lebih dari 90, maka menggunakan sudut berelasi. Nah, untuk sudut lebih dari 90 kan bisa jadi antara 90 sampai 180, 180 sampai 270, 270 sampai 360. Jadi ada berapa daerah? Ya, ada 4 daerah. Daerah yang pertama 0 sampai 90, daerah kedua 90 sampai 180, daerah ketiga 180 sampai 270, daerah keempat 270 sampai 360. Untuk di daerah kedua kita sebutnya dengan 180 min alfa, di daerah ketiga kita sebut 180 plus alfa, di daerah keempat kita sebut 360 min alfa. Nah, kita lihat di sini nanti akan didapatkan siapa yang plus, siapa yang min. Kamu tinggal lihat saja dari sini ya. Kalau di kuadran 2 itu hanya sin yang positif. Jadi nilai cos sama tannya negatif. Kalau di kuadran 3 hanya tan saja yang positif. Jadi sin sama cosnya dia negatif. Lalu kalau di kuadran 4 hanya cos saja dia yang positif. Sin sama tannya dia negatif. Untuk lebih jelasnya mari kita sama-sama simak soalnya seperti ini ya.
Ini biar lebih cepat, jadi pembahasannya saya buat bentuk tulis tangan saja. Pada segitiga ABC, siku-siku di A, diketahui panjang AB 9, BC 15, dan perbandingan nilai sinnya berapa katanya. Kalau kayak gini kan kita nggak kebayang ya, kita buat dulu bentuk segitiga siku-siku. Perhatikan menaruh hurufnya di sini, dia tidak sembarang. Oh, ini saya lupa nih. Harusnya di sini dikatakan siku-siku di A, harusnya di sini tulis di A ya. Kamu tambahin ya, ini A, kemudian di sini sudut BC. Kalau B sama C kebalik nggak apa-apa, yang pasti siku-sikunya nggak boleh salah. Diketahui panjang AB 9, tadi kan di sini A ya. AB adalah 9, lalu BC adalah 15. B ke C, tadi kan di sini C ya. C adalah 15. Maka perbandingan sin B berapa? Jadi yang kita taruh sudutnya adalah B. Kalau sudah diketahui sudut, maka tentukan siapa demi sa-nya. Sisi di depan sudut B adalah sisi depan, sisi di samping sudut B adalah sisi samping, dan sisi di depan siku-siku adalah miring. Kita ketahui bersama bahwa sin adalah rumusnya demi, ya, berarti kita harus tahu sisi de dan mi. Sementara dari gambar ini kita belum tahu sisi de. Kita bisa mencari sisi de dengan cara mi kuadrat dikurangi sa kuadrat. Berarti 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. 225 dikurang 81, 144 ya. Sehingga D adalah akar dari 144 ya. Ini kan triple Pitagoras ya. Kalau yang diketahuinya sisi miring, ditanya sisi siku-siku pasti dikurang ya. Tapi kalau yang ditanya sisi miring adalah ditambah. Oke, balik lagi ke tadi, sin B adalah D per mi. Berarti D-nya adalah 12, mi-nya tadi adalah 15. Kalian bisa perkecil menjadi 4/3. Selanjutnya nomor 2. Diketahui segitiga ABC siku-siku di A. Diketahui sin B 3/5 yang ditanya berapa cos B. Nah, kita gambar dulu segitiga siku-siku di A, B sama C-nya terserah, kebalik nggak apa-apa. Yang penting ketika diketahui sin B, maka kita letakkan sudutnya di B. Karena apa? Nanti akan berpengaruh terhadap posisi depan dan posisi samping. Kalau sudutnya di sini, berarti depannya adalah AC, lalu di sampingnya adalah AB, dan sisi miring adalah sisi depan siku-sikunya, yaitu 5. Diketahui sin B 3/5. Sin adalah demi, berarti D-nya adalah 3, mi-nya adalah 5. Nah, ditanya sisi samping. Sisi samping adalah mi kuadrat dikurangi d kuadrat. Berarti 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, 25 dikurangi 9 sama dengan 16. Nah, karena yang ditanya cos, berarti sudutnya sama nih. Tapi untuk memastikan kalian gambar lagi. Tapi kalau misalkan sudutnya sama, sebenarnya nggak perlu digambar. Kalau sudutnya beda itu wajib digambar. Karena nanti posisi depan sampingnya berbeda. Ya. Oke, cos adalah rumusnya sami. Sanya siapa nih? Tadi ya, sanya yang kita cari yaitu akar dari 16, yaitu 4 ya kan. Sanya adalah 4, mi-nya adalah 5. Paham ya? Lanjut di soal nomor 3. Diketahui segitiga ABC siku-siku di A, tan A sama dengan 7/24, tentukan sin B. Kita gambar tan A, kita siku-sikunya di mana diperhatikan di C, maka taruh tanda siku-siku di sini, huruf C. Lalu tan A taruh sudutnya di A. Nah, sisi di depan sudut A namanya D, sisi di samping sudut A namanya sa, di sisi depan siku-siku namanya mi. Tan adalah desa, berarti D-nya adalah 7, sa-nya adalah 24. Nah, yang belum kamu tahu adalah mi. Berarti mi-nya adalah kalau mi ditambah ya, paham ya? Tuh ya, ini berarti tambah. Lalu yang ditanya sin B. Kalau sin B berarti kan posisi sudutnya berganti ya, bukan lagi di A. Kamu gambar lagi segitiganya. Taruh posisi sudutnya di B. Karena sudutnya di B, otomatis desanya beda dong. Nah, sisi di depan sudut B adalah namanya sisi D. Di samping sudut B namanya sa, dan di depan siku-siku namanya mi. Sin B adalah demi, berarti D-nya adalah 24, mi-nya adalah 25. Paham ya? Ini untuk yang terutama untuk PJJ-nya ya, karena kalau yang PTM kita bisa diulang-ulang. Oke, selanjutnya nilai dari 2 kali sin 90 tambah 3 tan 45 dikurang 4 cos 60. Sin 90 tadi kan kita udah punya tabel ya. Saya bilang juga nanti tolong lengkapi ya tabel yang ini tuh. Ini agak kurang nih ya, harusnya ada 0 sama 90. Sin 90 itu adalah 1 ya.
Bentar, oke, berarti 2 dikali 1 ditambah 3 kali tan 45, tadi kalian lihat di tabel tan 45 adalah 1 juga. Dikurang 4 kali cos 60, cos 60 adalah setengah. 4 kali setengah adalah 2, berarti 2 ditambah 35, 5 dikurang 3 adalah, 5 dikurang 2 adalah 3. Paham ya? Lanjut di yang terakhir, yaitu menggunakan sudut berelasi. Nah, ingat di sini tadi, untuk sudut berelasi itu kalian harus tahu daerah-daerah atau kuadrannya. Untuk sudut 150 derajat berarti dia ada di kuadran 2. Untuk di kuadran 2 tadi yang positif adalah sin, ya. Cara nyebut sudut di kuadran 2 adalah 180 dikurang. 180 kurang berapa supaya jadi 150 dikurang 30. Berarti di sini sama juga sama sin 30. Kenapa positif? Karena KW2 nilai sin positif. Cos 300 berarti cos dia di KW 4. 360 dikurang berapa supaya jadi 300 dikurang 60. Di KW 4 nilai cos positif, berarti cos 60 sama dengan setengah. Gitu. Lalu kita cari sin 210 ada di KW 3. Cara nyebut KW 3 adalah 180 ditambah. Ditambah berapa supaya jadi 210? Oh, ditambah 30. Kalau di KW 3 yang positif adalah tan, berarti nilai sinnya negatif. Berarti negatif sin 30 atau negatif setengah. Sehingga jawabannya adalah 2 dikali sin 150 yaitu 2 kali setengah, ditambah cos 300 yaitu setengah, dikurang min setengah. Ya. Jadi 1 ditambah setengah tambah setengah. Setengah tambah setengah 1, 1 tambah 1, 2. Oke, nanti kalau ada yang tidak jelas silahkan kalian tanyakan lagi ya mengenai trigonometri. Nah, sekarang kita masuk ke matriks ya, review yang kedua tentang matriks. Ini indikator tertingginya yaitu ada masalah kontekstual, peserta didik dapat menyatakan permasalahan dalam bentuk operasi matriks, dan diberikan 3 buah metrik, kita ditanya determinannya. Ya. Nah, ini adalah materinya. Yang pertama adalah tentang kesamaan dua matriks. Dua metrik A dan B dikatakan sama jika ordonya sama, dan elemen-elemen yang di dalamnya sama. Jadi metrik A sama dengan metrik B kalau dia ordonya sama. Ya. Dan akan menyebabkan elemen di dalamnya menjadi sama. Lalu ada istilah nanti transpose metrik. Transpose metrik adalah, ini kan kalau yang A, B ini namanya baris nih. Dia kalau yang ke samping tuh namanya baris. Kalau yang ke belakang ini namanya kolom. Ya. Transpose metrik adalah perubahan dari baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Jadi yang awalnya AB adalah baris, AB menjadi kolom. Yang awalnya AC menjadi kolom, dia berubah menjadi baris. Gitu. Lalu dalam metrik kalian akan melibatkan juga tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Hanya berlaku untuk yang berordo sama, kalau dijumlah tinggal kalian jumlahkan aja yang posisinya seletak. A sama K, B sama L, C sama M, D sama N. Sama dikurang juga kayak gitu ya. Nah, ini yang ribet yang perkalian. Kalau perkalian ada dua jenis, perkalian matriks dengan sebuah bilangan. Ini gampang, kalau tinggal matriks dikali sebuah bilangan, tinggal kalian kalikan saja ke semua komponennya. Gitu. Tapi kalau perkalian dua buah matriks, prinsipnya adalah ini nih. Matriks perkaliannya adalah prinsipnya baris kali kolom. Ya. Jadi elemen pertama yang dipakai elemen barisnya, elemen yang kedua yang dipakai elemen kolomnya. Ya. Nih, misalkan ada metrik A kali AB, CD dikali KLM, NOP. Ingat yang di sini dipakai elemen barisnya. Gitu. Jadi begini nih, AB, KN gitu. A kali K, B kali N. Pemisahnya ditambah. Lalu untuk yang elemen berikutnya A dikali L ditambah B dikali O. Lalu A kali M ditambah B kali P. Sudah habis yang baris pertama, kita masuk ke baris yang kedua. C kali K ditambah D kali N, dan seterusnya. Ya. Nah, lalu selanjutnya, istilah selanjutnya yang dipakai adalah determinan matriks, di mana determinan matriks itu disingkat dengan det A, ya, simbolnya seperti ini, tanda tegak. Maka dia rumusnya adalah diagonal utama A dikali D dikurangi B dikali C. Ini udah rumus dari determinan. Nah, selain determinan juga ada inverse. Inverse matrix adalah 1 per determinan A dikali, yang ini posisinya dikurang nih, kan tadinya A sama D begini ya. Jadi yang tadinya di atas jadi di bawah, yang tadinya di bawah jadi di atas untuk diagonal utamanya. Kalau untuk diagonal sampingnya, ini menjadi
min semuanya. Tapi jangan dibalik, tetap aja posisinya. Nah, yang terakhir adalah persamaan matriks. Kalau ada perkalian matriks A kali X sama dengan B, itu sama juga kalau kita mau cari matriks X sama dengan A-nya pindah ke sana. Kalau pindah kan jadi dibagi ya. Kalau dibagi kan di bawah, kalau di bawah itu kan berarti pangkat min 1. Berarti sama juga X sama dengan A inverse kali B. Atau kalau persamaan X kali A sama dengan B, berarti X sama dengan B dikali A inverse. Contoh soal ini, ya. Kita mulai dari yang sederhana. Jika diketahui metrik A sekian, B sekian, C sekian, dan 2 dikali A dikurang B sama dengan C transpose, maka nilai X tambah Y berapa? Kamu jalan dari sini nih, 2 dikali metrik A dikurang B sama dengan C transpose. Ini disebut kesamaan dua metrik. Tapi tadi syarat dari kesamaan dua matriks adalah matriks kirinya sama matriks kanannya harus satu. Jadi ini kita buat kecil dulu, kita sederhanakan dulu. Yuk kita masukin. 2 kali A itu kan tadi min 1, min 3, 2, X plus 2 ya. Dikurang B itu adalah min 6, 0, 3Y min 1, min 9. Ayah, jangan ngeruk dulu. Sama dengan C transpose. C transpose yaitu, tadi transpose adalah baris jadi kolom, kolom jadi baris ya. Atau ini ditransposin dulu kamu itu. Oke. Menyelesaikan dia menjadi satu matriks ya, tinggal kalian hubungkan aja elemen-elemennya yang seletak ya. Untuk mencari Y, berarti yang seletak sama Y adalah 4. Jadi 4 dikurang 3Y min 1 sama dengan min 1. Kita buka kurungnya 4 dikurang 3Y, min ketemu min adalah plus 1, jadi 4 ditambah 1 adalah 5, dikurang 3Y sama dengan min 1 ya, ini posisinya yang seletak ya, yang kamu lihat ya. Jangan ngawur. Berarti min 3Y sama dengan min 6, berarti Y adalah min 6 bagi min 3 yaitu 2. Lalu 2X plus 4 seletak sama siapa? Sama min 9, pemisahnya adalah min, jangan lupa. Jadi 2X plus 4 dikurang min 9 sama dengan, ini ya, yang seletaknya yaitu 3. Min ketemu min adalah plus, berarti 2X, 4 tambah 9 adalah 13 sama dengan 3, 2X sama dengan 3 kurang 13, 3 dikurang 13 adalah min 10, berarti kalau ditanya X, 2-nya pindah, jadi min 10 dibagi 2 adalah min 5. Yang ditanya adalah X tambah Y, berarti min 5 ditambah 2 sama dengan min 3. Oke, terkait dengan kesamaan matriks selesai. Sekarang determinan matriks. Tapi yang di sini tanya adalah determinan metrik P kali Q, ya. Jadi harus tahu dulu metrik P kali Q. Kita cari dulu. Metrik P kali Q adalah, tadi kan metriknya yaitu 5273, kita kali dengan 3 min 1, 6, 1. Ingat perkalian metrik bukan 5 kali 3, 2 kali min 1, bukan, ya. Perkalian matriks adalah elemen baris dikali elemen kolom. 5 dikali 3 ditambah 2 dikali 6. Itu masih elemen yang satu. Elemen berikutnya 5 kali min 1 ditambah 2 dikali 1. Elemen berikutnya 7 kali 3 ya di bawah ya, karena ini barisnya yang bawah. 7 kali 3 ditambah 3 dikali 6. Yang berikutnya 7 kali min 1 ditambah 3 kali 1. 5 kali 3 15, 2 kali 6 12, min 5 ditambah 2, 7 kali 3 21, 3 kali 6 18. 7 kali min 1 min 7 dan 3. Sehingga didapatlah matriksnya P kali Q seperti ini. Nah, kalau ditanya determinannya, tadi kan harus diagonal utama dikurang diagonal samping. Berarti 27 dikali min 4 dikurang min 3 dikali 39. 27 kali min 4 adalah min 108. Dikurang min 3 kali 39 adalah min 117. Min ketemu min jadinya plus ya. Jadi min 108 ditambah 117 atau hasilnya 9. Next, yang nomor 3. Sama ya, cuman ini bedanya matriksnya adalah 2 kali A tambah B dikurang C. Kamu sederhanakan dulu, berarti 2 kali metrik A-nya masukin, ditambah B, metrik B-nya masukin, dikurang C. Ini kita kalikan dulu, 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 0, 0, 2 kali 1, 2. Lalu ini yang seletak kita jumlahkan atau kita kurangkan. 2 tambah min 3 dikurang min 2. Tuh. Lalu 0 tambah 2 dikurang 1. Dan seterusnya ya. Sehingga didapat matriks sederhananya kayak gini. Nah, yang ditanya adalah determinan. Berarti diagonal utama dikurang diagonal samping.
1 dikali 4 dikurang 4 dikali 1. 1 kali 4 adalah 4, 4 dikali 1 adalah 4, 4 dikurang 4, 0. Oke, lanjut di nomor 4. Diketahui metrik P ini, metrik Q ini. Ada metrik baru namanya metrik R, di mana metrik R adalah P ditambah Q. Yang ditanya adalah inverse metrik R, ya. Berarti kita harus tahu dulu metrik R itu siapa, P tambah Q. Kita cari dulu. P tambah Q adalah P itu 2 min 8 0 min 1 ditambah 3 4 min 4 4. Berarti 2 ditambah 3 5, min 8 ditambah 4 min 4, 0 ditambah 3. 0 tambah min 4 adalah min 4, min 1 ditambah 4 adalah 3. Ini adalah metrik R, baru kita cari inverse-nya. Berdasarkan rumus yang tadi, 1 per determinan dikali ini ditukar, ya, posisi yang ini ditukar, yang ini dikalikan min, ya. Jadi, 5 kali 3 adalah 15, dikurang min 4 kali min 4 adalah 16. Ini posisinya tukar, berarti 3-nya di sini, 5-nya di sini. Ini posisinya harus dikalikan min, kalau min jadinya plus, kalau min jadinya plus ya. Tapi dia kalau plus jadinya min. 15 dikurang 16 adalah min 1, 3, 4, 4, 5. 1 bagi min 1 adalah min 1, lalu dikali 3, 4, 4, 5 menjadi min 3, min 4, min 4, min 5. Ya, paham ya? Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir adalah tentang persamaan matriks ya. Dari bentuk soal cerita ini ternyata bisa loh dibikin persamaan matriks. Sebuah pertunjukan dihadiri oleh 200 penonton. Setiap penonton dewasa bayar tiketnya 40.000, kalau anak-anak 15.000. Jumlah penjualan tiket adalah 5 juta rupiah. Kalau dewasa dimisalkan X anak-anak Y, maka persamaan matriksnya bagaimana? Oke. Tadi dikatakan jumlah penonton dewasa X, penonton anak-anak Y, dia dihadiri 200, berarti X ditambah Y sama dengan 200 ya. Si dewasa bayar 40.000, berarti 40.000 X ya. Si anak-anak bayar 15.000, berarti 15.000 Y, sama dengan total pendapatan dia ya kan, 5 juta. Nah, ini terlalu besar persamaannya, kita perkecil. Bertahap, pertama kita kurangin dulu nolnya, yaitu dengan dibagi 1.000. Bu, kenapa nggak 10.000? Karena di sini nggak ada nih, nolnya cuma 3. Ngerti? Jadi kalau cuma 3 ya kita bagi 1.000 saja. Dah, berarti kan tinggal 40X tambah 15Y sama dengan 5.000 ya. Ini nolnya hilang 3, ini nolnya hilang 3, ini nolnya hilang 3. Oh, ternyata setelah sampai sini masih bisa kita perkecil. Kita bagi 5 menjadi 8X tambah 3Y sama dengan 1.000. Nah, berarti persamaannya ada 2 tadi. Yang pertama ini X tambah Y sama dengan 200. Lalu yang kedua ini 8X tambah 3Y sama dengan 1.000. Nah, dari persamaan ini kita bisa buat matriksnya, yaitu matriks yang pertama metrik koefisiennya, yang keduanya variabelnya, ini hasilnya. Koefisiennya adalah 1183 ya kan? Angka di depan X nih sama-sama nih yang di depan nih 18. Angka di depan Y-nya adalah 13. Dikali variabelnya yaitu XY sama dengan 200 dan 1000. Oke, Nanda sekalian, selesai sudah kita review 2 materi. Nanti kita bisa pendalaman dari soal-soal yang ada di dalam modul ya. Mudah-mudahan cukup dimengerti. Dan dari nanti kalian mengerjakan soal, jika ada yang ditanyakan, boleh silakan dikonfirmasi lagi ke saya. Terima kasih, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa? Itu aku nyala.